Shalom Bapak Ibu dan semua saudara. Kita bersyukur kita jumpa kembali di dalam acara kita Resapi, Renungan Singkat Pemelihara Iman GKI Klasis Bojonegoro. Saya akan membacakan dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-7 ayat yang ke-30. Demikian. Dan sesudah 40 tahun, tampaklah kepada Musa, seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Saya beri judul renungan kita, Kehadiran Allah di Tengah Masalah. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang mengakui bahwa sungguh sulit untuk menyadari kehadiran Allah, apalagi ketika hidupnya sedang susah, sedang mengalami banyak masalah. Tidak mudah, ya. Kisah Para Rasul pasal 7 ini menceritakan tentang bagaimana pembelaan diri Stefanus ketika dirinya sedang diperhadapkan di dalam persidangan di depan pengadilan Mahkamah Agama Yahudi atau yang dikenal dengan Sanhedrin. Ya. Dan salah satu masalah yang dituduhkan atau tuduhan terhadap Stefanus itu adalah Stefanus dituduh, difitnah bahwa dia telah menghujat atau dalam terjemahan yang dikatakan menghina Nabi Musa dan menghujat Allah. Itulah tuduhan terhadap Stefanus. Dan di dalam pembelaan dirinya itu, Stefanus menjabarkan pemahamannya tentang riwayat hidup Musa dan karya Allah melalui Musa. Stefanus menjabarkan bahwa Allah itu hadir setelah 40 tahun Musa lari dari Mesir, ya, di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 30 dicatat demikian. Dan di tanah Median Allah menyatakan dirinya kepada Musa dengan cara yang menakjubkan. Bapak Ibu Saudara, Median yang terasing di padang gurun itu menjadi tempat kudus penyataan kehadiran Allah. Kemuliaan Allah terpancar dalam wujud semak duri yang menyala. Nah, dalam pembelaan diri Stefanus itu dapat kita belajar beberapa hal penting. Yaitu di tengah segala kesulitan pun Allah itu tetap Allah yang hadir. Ya. Allah tidak pernah melupakan Musa. Bahkan setelah 40 tahun Musa lari dari Mesir. Hal ini juga mengajar kepada kita bahwa Allah juga tidak pernah melupakan kita. Allah pun juga selalu hadir menyertai kita umatnya. Dan Allah tidak hanya hadir di ruang atau di tempat ibadah, di gereja begitu. Allah juga hadir dimanapun, ya. Karena dia adalah omnipresent, Allah yang maha hadir. Allah juga hadir ketika Stefanus sedang diadili di hadapan Mahkamah Agama itu. Sehingga Stefanus tetap berani bersaksi tentang Yesus Kristus, Tuhan yang disembah dan dimuliakan itu. Sehingga masa sulit yang dialami Musa selama 40 tahun dan kondisi tertekan yang dialami oleh Stefanus yang sedang diancam hukuman mati itu adalah masa, dapat dikatakan masa penggemblengan iman, ya. Masa pemurnian iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Rencana dan karya Allah yang maha mulia itu, kalau kita perhatikan, tidak selalu ditunjukkan dengan akhir kisah yang sukses, yang happy ending saat di dunia ini, ya.
Kalau kita perhatikan, Musa tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Dan Stefanus akhirnya juga dirajam, dilempari batu sampai mati. Namun Bapak Ibu Saudara, keduanya itu melihat dan menikmati kemuliaan Allah dalam hidup yang selanjutnya, yaitu hidup kekal. Ya. Bahkan Kisah Rasul pasal 7 ayat 55 dikatakan, tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus, ketika dia dilempari batu itu, Stefanus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Bapak, Ibu, dan saudara, peristiwa yang dialami oleh Stefanus dan Musa itu sebenarnya mengajarkan kepada kita bahwa dimanapun kita beraktivitas, kita berkarya, kita melayani, kita percaya bahwa Allah juga senantiasa menyertai kita. Allah menjadi penopang yang kuat bagi kita dalam kita menghadapi dan menjalani berbagai masalah dan tantangan kehidupan ini. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang meneguhkan kami untuk kami menjalani kehidupan ini dengan iman bahwa Engkau hadir di dalam setiap segi kehidupan kami, dimanapun dan kapanpun. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, jangan pernah lupa, Allah kita adalah Allah yang omnipresent, yang maha hadir, bahkan hadir di tengah segala kesusahan, kesulitan hidup kita. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, Saudara. Sampai jumpa lagi dalam acara Resakti berikutnya.